Dipersilakan, benar. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Baik, inilah firman Tuhan yang saya bawakan. Di manakah Anda? Dan ayatnya saya ambil dari Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan, bila sudah ditanya oleh seseorang di manakah Anda akan jawab. Mungkin kita akan menjawab di sini, di Amerika. Atau kalau di restoran, di stasiun, di rumah, di kantor, di gereja. Dan pokoknya di mana saat itu berada, disitulah Anda akan jawab. Ya. Bila yang bertanya Tuhan di manakah Anda, apa jawaban saudara? Boleh jadi kita akan berpikir, pertanyaan lelucon apa ini? Masa Tuhan tidak tahu saya di mana? Kalau Tuhan tidak tahu berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Jadi tidak perlu dijawab. Dengan kata lain, diam. Yang kedua mungkin dijawab dengan, Tuhan sudah tahu saya di mana. Atau yang ketiga, mungkin ada jawaban lain lagi. Seperti, itu bukan urusan Tuhan. Saya mau di mana saja terserah saya. Seringkali inilah bila mana jawaban-jawaban yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, namun mengapa dia harus bertanya seperti itu? Seperti kepada Adam dan Hawa pada saat di Taman Eden setelah mereka melakukan dosa. Ayat 9, tapi Tuhan telah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, di manakah engkau? Pertanyaan itu, Tuhan ini ada dua. Pertanyaan, panggilan, kepedulian, dan kasihnya terhadap Adam dan Hawa. Yang kedua itulah pertanyaan, sudah berada di pihak siapakah Adam dan Hawa? Itulah sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan kepada siapa? Kepada manusia yang pertama di taman itu. Sebelum kita lanjutkan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa dan Halik kami di sorga, kami bersyukur, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk belajar bersama akan firman-Mu. Namun firman-Mu yang akan kami pelajari tidak akan kami mengerti tanpa bantuan-Mu. Itu sebabnya kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi betul-betul kami resapi, kami lakukan, praktekkan dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami lebih hari lebih kuat, iman kami lebih setia, dan kami pun menjadi anak Tuhan yang boleh mewarisi kerjaan sorga. Berserah dengan kami, bila mana kami belajar firman-Mu ini. Terima kasih janji pas bagi kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita lihat ya pertanyaan panggilan, kepedulian, dan kasihnya. Panggilan orang tua kepada anak-anak. Pasti ada yang dibutuhkan orang tua mengapa memanggil anaknya. Mungkin yang pertama untuk mengerjakan sesuatu sehingga dipanggil mereka. Ya, atau untuk makan bersama. Ya, kita panggil nama-nama mereka. Untuk ibadah pagi dan petang, kita panggil mereka untuk berkumpul. Mari, anak-anak, kita panggil nama-nama mereka. Bahkan mungkin kita akan panggil nama-nama mereka itu untuk menasihati mereka. Apalagi bila mana orang yang sudah tua memiliki beberapa harta, dia akan panggil anaknya, kemudian dia akan berikan berkat itu, warisan kepada siapa? Kepada anak-anak itu, dipanggil mereka. Zaman dulu begitu mereka panggil anak. Sebelum orang tua ini meninggal, maka mereka akan panggil mereka. Mereka diberikan berkat. Iya, berikan warisan siapa. Kita tahu di Alkitab banyak hal itu terjadi. Yang kedua, Tuhan memanggil anaknya pasti punya maksud yang terbaik untuk manusia itu. Hanya apakah panggil terdengar jelas atau tidak? Apakah sebagai panggilan kemarahan atau panggilan kasihnya yang didengar oleh kita bila mana Tuhan manggil kita itu? Dan apa respon kita di saat mendengar panggilan itu? Bila kita dengar sebagai panggilan kemarahan, boleh jadi kita akan menghindar dan takut untuk datang. Tapi bila itu panggilan kasihnya, maka kita akan dengan senang hati akan datang kepadanya. Bila tidak terdengar, ada dua kemungkinan. Pertama, karena suara panggilan itu lemah atau kecil. Kedua, karena si pendengar yang tidak mau dengar atau tidak peduli karena asik dengan dirinya. Terus saya bayangkan kalau misalkan
Kita saja, bila mana kita sedang asik mengobrol dengan orang lain, ada panggilan kepada kita, kita kadang-kadang kita abaikan. Kita asik dengan teman kita, atau kita asik dengan pekerjaan kita, bila mana kita dipanggil, maka kita kadang-kadang kita dengar suara itu, tapi kita kadang-kadang tidak peduli. Kita asik dengan apa? Dengan apa yang kita kerjakan. Di manakah Anda? Saat Tuhan memanggil kita, apakah kita ini nggak dengarkah suaranya? Atau kita ini pura-pura mendengarkah? Nggak peduli karena kita asik dengan kehidupan kita masing-masing. Bila mana kita lihat di dalam Matius 4:18-22, pada waktu Yesus memanggil murid yang pertama, di ayat yang ke-20 katakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu dipanggil yang lain, ayat 22, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Lihat panggilan Yesus kepada mereka itu terdengar jelas, dan apa maksudnya? Dia langsung tanpa dia bertanya, dia ikut segera. Kata segera ini berarti apa? Cepat, tidak pikir panjang lagi, pokoknya dia ikut Yesus. Pada saat apa? Dipanggil. Bagaimana dengan kita? Kata Tuhan panggil pada kita, mungkin konotasinya ada dua. Panggilan untuk bekerja atau dipanggil untuk apa? Istirahat di dunia ini. Tuhan sudah memanggil saudara kita lebih dahulu. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Tetapi panggilan yang sekarang inilah yang saya mau bagikan ini, panggilan suara Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan jelas kepada setiap masing-masing kita, sama seperti Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Saya tidak tahu pasti nada suara Tuhan saat menanyakan pertanyaan itu kepada Adam dan Hawa. Apakah tinggi intonasinya atau rendah? Ya, yang pasti entah itu tinggi atau rendah, tetap Allah itu Allah yang penuh kasih. Kalau menurut saya, Tuhan pasti saat itu menggunakan panggilan dengan nada lembut, penuh kasih sayang. Dan Adam pun berani menjawab, sehingga dia katakanlah 10, ketika Kejadian 3:10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Panggilan Tuhan itu didengar dan direspon oleh Adam dan Hawa, sehingga walaupun mereka memberikan alasan di hadapan Tuhan, tapi dia dengar dan kemudian dia apa? Dia datang dan kemudian dia kasih tahu alasannya kenapa dia sembunyi. Dengan kita, bagaimana panggilan itu? Apakah seperti Samuel? Ya, Samuel pada waktu di dalam 1 Samuel 3:1-10, dia belum tahu suara Tuhan itu. Kita tahu kisahnya bagaimana pada waktu dia kecil itu di rumah Imam Eli. Dipanggil Samuel, Samuel, Samuel. Dia datang kepada imam. Engkau memanggilku? Oh bukan, enggak, bukan saya. Sampai ketiga kali barulah Imam Eli itu menyatakan bahwa itu panggilan Tuhan. Kau harus jawab. Awalnya dia tidak tahu suara Tuhan, tapi akhirnya dia tahu itu panggilan Tuhan dan dia merespon panggilan itu dan akhirnya menjadi seorang nabi. Lalu yang kedua, Paulus dalam kisah 9:1-19, pada waktu perjalanan Paulus ke Damaskus, saudara lihat bagaimana Tuhan memanggil Paulus ya dengan panggilan yang luar biasa sampai matanya buta, dan kemudian dia pun menerima panggilan itu, dia bertobat dan dia menjadi seorang rasul Tuhan. Itu waktu itu Saulus ya. Lalu yang ketiga, Sakeus di Lukas 19:1-10. Pada waktu Yesus berjalan, kemudian Sakeus manjat pohon dan dia lihat Yesus, lalu Yesus menjawab, Sakeus, dipanggillah namanya. Aku mau apa? Mau datang ke rumahmu. Disambut panggilan itu, dan akhirnya dia bertobat, dia mengajak makan di rumahnya. Dan sekarang panggilan yang sama dari Tuhan kepada kita, tertuju kepada saudara dan saya. Di mana Anda? Apa respon saudara? Bagaimana respon kita pada saat Tuhan memanggil kita? Bila mana kita sudah berada di zona nyaman,
maka kita biasanya malas untuk merespon panggilan itu. Apalagi bila dalam satu pekerjaan lagi nanggung, pasti panggilan itu diabaikan atau jawab dengan apa kata? Malas ah. Ya, kadang kita berpikir seperti itu. Malas, dipanggil, sini, aduh lagi malas, ini lagi asik. Tidak akan ada orang malas masuk surga. Ingat itu. Kalau kita malas, tidak akan masuk surga. Christ Object Lesson halaman 280 katakan, kita tak akan dapat diselamatkan dalam kemalasan tanpa kegiatan. Tidak ada orang yang benar-benar bertobat menghidupkan kehidupan tak berdaya dan tak berguna. Tidak mungkin bagi kita terus terbawa arus ke surga. Tidak ada orang malas yang masuk ke sana. Mereka yang tidak mau bekerja sama dengan Allah di dunia ini, tidak akan bekerja sama dengan Dia di surga. Tidak aman membawa mereka ke surga. Inilah Roh Nubuat katakan. Lebih lanjut, Roh Nubuat katakan di Testimonies, jilid 9 halaman 4647 dan juga jilid 6 halaman 297, di jilid 4 halaman 426 dan jilid 434. Kata malaikat-malaikat surga sudah lama menunggu agen-agen manusia, yaitu anggota-anggota gereja, supaya bekerja sama dengan mereka dalam satu pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka sedang menunggu engkau. Para makhluk surga sedang menantikan saatnya bekerja sama dengan agen-agen manusia, tapi kita tidak menyadari kehadiran mereka. Sikap acuh tak acuh dan kelalaian akan tugas adalah satu keheranan bagi malaikat-malaikat. Tidak akan ada pemalas di dalam kerajaan surga. Diulangi lagi. Kalau Tuhan sudah panggil kita untuk bekerja baginya, saudaraku, kita harus lakukan itu, sambut itu, respon itu, karena tidak akan ada pemalas di dalam kerajaan surga. Lihat kutipan ini bahwa malaikat sebenarnya sudah siap untuk bekerja sama, tapi kitanya, manusianya masih acuh tak acuh. Itu sebenarnya heran bagi malaikat-malaikat di surga. Lalu pertanyaan kepada Adam dan Hawa itulah pertanyaan, berada di pihak siapakah sekarang Adam dan Hawa? Posisi Adam dan Hawa saat itu sudah berada di pihak setan karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan dan berdosa. Kita sekarang sudah menjadi anggota gereja Masyarakat Hari ke-7 yang telah dipanggil keluar dari Babel itu. Kembali bila Tuhan bertanya pada kita saat ini, di manakah Anda? Apakah Anda masih anggota gereja Masyarakat Hari ke-7 sebagai umat Tuhan yang sisa, yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Karena ada saatnya di mana umat-umat Tuhan akan digoncang untuk mendapatkan umat-umat Tuhan yang betul-betul murni ada di pihaknya. Di mana digoncangnya? Di dalam gereja. Ingat perumpamaan gandum dan lalang di dalam Matius 13, 1-3. Roh Nubuat katakan, perpecahan akan terjadi di dalam gereja. Dua kubu akan berkembang. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama, siap untuk dituai. Itulah di dalam 2 Salectic Message 114. Lalu akan ada satu penggoncangan dengan ayakan. Sekam pada waktunya harus dipisahkan dari gandum. Karena kejahatan berlimpah, kasih banyak orang menjadi dingin, pada waktu itulah yang murni akan menjadi yang terkuat. Lalu Testimonies volume 4 halaman 89 paragraf kedua katakan, kemakmuran melipat gandakan sejumlah besar orang yang mengaku percaya. Lawan membersihkan mereka keluar dari gereja. Lihat dua kubu ini. Ada banyak umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Justru dalam gereja itu kemudian mereka apa? Mereka itu akan apa? Kalau yang dan setia, yang dia itu lalangnya akan keluar, digoncangkan. Siapakah lalang ini? Matius 13:39. Musuh yang menabur benih lalang ialah apa? Iblis. Waktu mulai ialah akhir zaman dan para penuh itu malaikat. Orang-orang jahat yang ada di gereja yang tidak kelihatan jahat itulah yang seperti gandum, itulah lalang. Sebabnya dalam 1 Yohanes 3:12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya,
Dan apakah sebabnya membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lalang ini ada di antara gandum-gandum. Itu sebabnya perumpamaan gandum dan lalang itu, kita perhatikan di sana akan tumbuh bersama-sama. Dan lalang ini adalah seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kalau kita berbicara tentang Kain, pertanyaannya, apakah Kain seorang yang beragama? Apakah dia mendirikan mezbah? Apakah dia membawa persembahan? Apakah dia sujud dan menyembah Tuhan? Iya, semua ini dilakukan oleh Kain. Jadi lalang itu ada di antara apa? Di antara gandum. Mereka itu beragama kelihatannya. Mereka itu membawa persembahan kepada Tuhan. Mereka itu mungkin juga mereka itu adalah orang-orang yang vegetarian. Mereka itu sujud menyembah Tuhan, berdoa di sana. Bahkan mungkin mereka-mereka ini, lalang-lalang ini di gereja kita itu, mereka yang pandai berbicara, berkhotbah, dan lain-lain. Tapi sebenarnya mereka itu apa? Lalang, keturunan si jahat. Orang-orang yang sepertinya baik, padahal jahat. Ayat itu mengatakan keturunan siapa Kain? Keturunan si jahat. Dia mengikuti semua bentuk peribadatan. Dia membunuh adiknya. Apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bila kita menganalisis secara mendetail kisah Kain dan Habel, dan kita mengetahui bahwa kisah ini merupakan skala model kecil tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Perbedaannya, satu-satunya adalah pada mulanya hanya 2 orang, tapi di akhir zaman akan ada 2 kelompok meliputi seluruh dunia ini. Perumpamaan gandum dan lalang itu, saudara bisa baca nanti, coba saudara selidiki, perhatikan, itu terjadi di gereja Tuhan. Dan dia ada di antara kita. Kita melihat bahwa lalang ini bagaikan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat bukti yang lain lagi, apakah ada kemungkinan dari sejarah manusia orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang yang secara terang-terangan beragama akan bersungguh-sungguh menjadi pengayom umat Allah? Ya, Yohanes 16, 1-2 katakan, akan ada masanya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara bayangkan, itu yang terjadi. Mereka yang di dalam yang tahu. Lalu Yudas adalah lalang juga. Dalam Yohanes 6 ayat 70. Ya, berbicara tentang Yudas, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah apa? Iblis. Lihat, Yudas disebut iblis. Yudas ada di lingkaran apa? Lingkaran dalam 12 murid Yesus. Murid-murid Yesus ini melihat Yudas ini orang yang berpotensi. Kan dia orang pintar. Dan Yudas adalah orang yang punya kapasitas yang mungkin menurut para murid ini adalah orang yang bisa diandalkan untuk mengembangkan gereja. Itulah pandangan daripada murid-murid saat itu. Namun Yesus katakan bahwa Yudas adalah iblis. Padahal dia ada di dalam, dia bersama-sama dengan Yesus. Bayangkan, itulah lalang. Ada di mana? Ada di antara gereja Tuhan, di dalam situ. Lalu, lalang juga adalah orang-orang Farisi. Di dalam Matius 23 ayat 27 katakan, celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 8, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya, inilah lalang. Kita boleh koreksi diri kita sendiri.
Apakah kita ini demikian? Kalau kita demikian, jangan-jangan kita adalah lalang. Kelihatan dari luar, bawa Alkitab, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Bahkan kita di depan gereja, kita bawa Alkitab kita berkhotbah. Padahal begitu sampai di rumah, berantem. Bahkan begitu saudara meminta bantuan, kita tidak pernah memberikan bantuan kepada mereka. Kita biarkan mereka. Bukankah itu lalang? Seperti orang Farisi ini, penuh dengan kemunafikan. Buku Renungan Pagi, Our High Calling 348 katakan, orang-orang Kristen setengah hati lebih buruk daripada orang-orang tidak beriman. Karena kata-kata mereka yang menyesatkan dan keadaan yang tidak berserah menyesatkan banyak orang. Orang yang tidak beriman menunjukkan jati dirinya, dan orang yang suam-suam kuku memperdaya dua pihak ini. Baik orang yang tidak bertuhan maupun orang saleh. Orang ini tidaklah menjadi orang duniawi, tapi juga tidak menjadi orang Kristen yang baik. Setan memakai orang ini untuk melakukan hal yang orang lain tidak bisa melakukan. Siapa mereka yang dilakukan oleh setan ini? Yang disebut oleh Yesus dan iblis, yang ada di dalam lingkaran dalam itu? Orang Kristen yang setengah hati. Kalau orang jahat, betul-betul jahat kelihatan, sudah jelas. Tapi orang-orang Kristen setengah hati ada di dalam orang-orang yang nggak kelihatan kejahatannya. Mereka itu tumbuh hampir sama seperti gandum awalnya. Namun akhirnya mereka itu lalang karena tidak berbuah. Bila mana kita membaca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan bahwa ayat ini menyatakan bagaimana orang-orang Kristen, bukan sembarang orang Kristen ini, orang-orang yang bisa berbicara, berkhotbah, ya, ada di dalam lingkungan dalam ini. Dia bahkan bisa bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, pakai nama Tuhan, bahkan mengadakan mujizat pakai nama Tuhan. Di mana? Di gereja orang Kristen. Orang-orang mungkin biasa berkhotbah di gereja. Namun apa yang Tuhan katakan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah lalang. Di manakah Anda? Apakah Anda ada sebagai lalang atau sebagai gandum? Atau Anda asik dengan kehidupan Anda? Pengguncangan akan terjadi. Karena orang-orang yang sepertinya hebat bisa menyesatkan kita kalau kita tidak tahu di mana kita berada. Kita akan terlempar. Di dalam perumpamaan itu Tuhan katakan tidak boleh dicabut karena belum saatnya. Nggak boleh, nanti bisa-bisa tercabut. Itu sebabnya ada banyak orang-orang yang kelihatan seperti orang baik dan lalang itu nggak pernah, karena nggak terus terang dan jelas-jelas dia berbuat dosa, ya, karena dia lalang itu samar-samar, jadi nggak boleh dicabut. Nggak boleh didisiplin, nggak boleh dipecat.
Karena bisa-bisa kecabut yang lainnya, ikut tercabut dengan gandumnya. Tunggu ada saatnya. Nah, apakah posisi kita ada di mana? Tuhan memanggil kita. Di manakah Anda? Kesimpulan. Tuhan sudah memanggil saudara dan saya, dengarkan dan buat respon yang baik dari panggilan itu. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mau kita ada di sorga. Jangan menjadi lalang dalam gereja kita. Di manakah Anda? Jadilah saluran berkat-Nya bagi manusia dan hormat kepujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat pekabaran yang indah. Terima kasih Pendeta. Panggilan Tuhan kepada kita, apakah respon kita? Itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian, boleh menguatkan kerohanian kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pendeta Tommy Masengi. Kita akan dengarkan lagu tutup. Dipersilakan Simpson Pangaribuan. Selamat malam. Selamat malam, Simpson. Saudara, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, thank you. Mukanya enggak kelihatan. Wajahnya nggak kelihatan. Ya, Ya, udah. kali ini saya mau duet dengan teman guru, guru bahasa Inggris. Aku dengar Yesus panggil, aku dengar Yesus panggil, angkat salib, ikutlah aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Ikut Yesus Juru Selamatku. Meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, aku ikut Tuhanku. Aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Ikut Yesus Juru Selamatku. Dianugerahkannya selamat, dianugerahkannya
Terima kasih. Jangan mute dulu, Jen. Terima kasih Simpson dan rekannya yang sudah membawakan lagu penutup yang tentunya sangat menguatkan kita. Dipersilakan Pastor Tommy Masenging untuk menutup acara kita. Baik, kita berdoa. Terpujilah Bapa Tuhan dan Halik kami di sorga. Allah yang baik, Allah yang sudah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa oleh karena Tuhan masih mengasihi kami. Kami baru saja belajarkan firman-Mu. Dan bila mana di dalam panggilan-Mu kepada kami tidak mendengar, kami acuh tak acuh, dan kami tidak merespons panggilan-Mu, Tuhan, kiranya Kau mau mengampuni kami. Oleh karena mungkin mendukakan hati-Mu, dan juga mendukakan hati sesama. Ada banyak pelanggaran dosa yang kami lakukan, tapi kasih-Mu masih memberikan bagi kami. Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih Bapa, pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa. Kiranya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di jemaat ini. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan menuntun kehidupan mereka masing-masing. Di dalam mata pencaharian, Tuhan berkati, sehingga ada kecukupan dalam rumah tangga. Terlebih, kuatkan iman dan percayanya, supaya terus bergantung berharap pada Tuhan, karena kami rindu bahwa kami ingin hidup bersama dengan Tuhan di keadaan sorga. Berkati gembala jemaatnya, berikan kuasa-Mu untuk mempersatukan umat-umat-Mu, berikan kebahagiaan dan sukacita, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dipersatukan dalam kasih Yesus Kristus, diberkati dengan roh persatuan kesatuan, roh saling mengasihi mengampuni, terlebih roh menginjil, sehingga jemaat ini bertumbuh berkembang untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Bila mana di antara umat-umat-Mu ada yang sakit, oleh karena pandemi yang sekarang ini terjadi begitu melanda, Tuhan akan turut campur tangan, menjamah tubuh mereka, mengangkat penyakit itu, dan kekuatan kesehatan yang prima menjadi bahagiannya. Bila mana yang sudah berusia tua, Tuhan kiranya memberikan kedamaian, kekuatan untuk menikmati sisa kehidupannya di dunia ini. Bila mana di antara umat-umat-Mu masih membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga akan tunjukkan pekerjaan yang sepadan dan kemampuannya, sehingga mereka akan bersuka cita oleh karena Tuhan yang mencarikan. Dan bila mana di antara mereka ada yang masih belum mempunyai pasangan hidup, Engkau jugalah akan berikan pasangan itu yang sepadan, yang akan memberikan kebahagiaan di kemudian hari. Bapa di surga, anak-anak kami mungkin masih dalam tahap pendidikan, kepintaran, hikmat dari surga, boleh menjadi bagian mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, karena Tuhan begitu baik dan tahu apa kebutuhan kami. Berikanlah itu setuju dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami sekali lagi. Kami alaskan seluruh permohonan ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin.